Halo adik-adik pintar, jumpa lagi dengan Pak Yusuf yang kali ini akan mengajak kalian untuk belajar tentang dunia serangga. Dan hewan berkaki enam yang pertama adalah kupu-kupu. Serangga termasuk hewan yang melakukan metamorfosis sempurna. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa disebut dengan metamorfosis sempurna? Nah, karena anak yang baru menetas dari telur itu bentuknya berbeda jauh dengan induknya. Nah, nih anaknya kan bentuknya seperti ini adik-adik, ulat ya anaknya. Nah, ini dia akan makan banyak ya sampai akhirnya dia tumbuh besar untuk mengumpulkan energi guna nanti masuk ke tahap berikutnya yaitu masa pupa. Nah, jadi ulat ini adalah anak kupu-kupu ya adik-adik, tapi bentuknya beda jauh ya dengan induknya yang bisa terbang. Nah, anaknya ini cuman mencari makan. Jadi kerjanya makan ya adik-adik. Nah, tuh dimanapun dia berada selalu makan. Apapun yang ditemui akan dimakan. Nah, nanti kalau sudah selesai menjalani masa pupa, maka dia akan menjadi kupu-kupu yang bisa terbang. Nah, seperti ini adik-adik. Jadi kupu-kupu ini nanti akan mencari makan ya yang berupa nektar, yaitu cairan manis yang ada di dasar bunga. Nah, jadi kupu-kupu ini selalu mencari bunga untuk ya dihisap nektarnya. Tuh burung kayak burung ya. Nah, ini kupu-kupu sedang menghisap nektar pada bunga dan mereka asik ya. Punya alat mulut ya, punya mulut yang bentuknya itu seperti belalai. Jadi bisa memanjang untuk masuk ke dasar bunga dan nanti kalau sudah selesai bisa ditarik dan digulung kembali masuk ke dalam mulutnya. Jadi mulutnya itu agak aneh ya, tapi fungsinya sangat bagus. Hewan serangga berikutnya itu adalah capung. Nah, seperti hewan kupu-kupu, capung ini juga mengalami metamorfosis sempurna. Karena anak yang baru menetas itu hidupnya di dalam air, adik-adik. Padahal induknya kan terbang ya di udara ya. Tapi ternyata anaknya yang berupa larva itu hidup di air. Dan larvanya ini sudah ganas adik-adik. Jadi dia makan hewan-hewan yang ada di dalam air. Nah, ini Pak Yusuf termasuk pembenci ya sama larva hewan ini. Karena apa? Larva hewan ini suka makan anak ikan di tempat Pak Yusuf, yaitu di kolam-kolam outdoor. Nah, ini induknya sudah bisa terbang kan. Nah, ini dia makanannya bukan daun ya, bukan juga nektar, tapi dia makanannya adalah hewan lain. Jadi dia termasuk ganas ya, jadi makan hewan yang lain. Dan dia nanti akan mencari perairan sebagai tempat bertelur. Jadi telurnya itu dimasukkan ke dalam air dan pada waktu menetas maka larvanya ini akan hidup di dalam air sampai tiba waktunya anaknya tadi akan berubah ya menjadi hewan capung yang bisa terbang. Nah, kalau adik-adik mainan ya hewan seperti ini itu hati-hati, karena dulu Pak Yusuf pernah juga pas main waktu kecil ya mainan hewan ini itu jarinya kegigit. Dan pas kegigit itu sakit ya sampai keluar darahnya, sampai akhirnya sampai sekarang Pak Yusuf kapok, nggak berani pegang lagi hewan capung. Tuh mulutnya menakutkan. Hewan berikutnya adalah lebah. Hewan lebah bisa dibedakan menjadi dua tipe. Yang pertama adalah lebah madu. Nah, lebah ini hewan yang suka mengumpulkan nektar dari bunga
untuk kemudian dibawa ke sarangnya adik-adik. Dan di sarangnya nanti akan disimpan sebagai cadangan makanan mereka, yang kemudian oleh manusia cadangan ini akan diambil dan diolah menjadi cairan madu. Nah, teman adik-adik pasti kan sering kan dikasih madu sama ayah bunda. Nah, itu sangat berguna ya untuk adik-adik, karena ini bisa menyehatkan ya tubuh kita karena banyak mengandung vitamin dan mineral. Nah, tipe yang kedua itu adalah lebah penyengat. Nah, hewan ini ya walaupun sama-sama lebah, tapi dia tidak menyimpan cadangan makanan, tetapi dia hanya menyimpan larva di dalam sarangnya. Ya, itu. Jadi sarangnya itu di dalamnya itu ada larva yang kalau kandangnya ini sampai diganggu, maka hewan yang namanya lebah penyengat ini akan ngamuk adik-adik, dan bisa memberikan racunnya pada sesuatu yang di dekatnya, termasuk kalau ada manusia itu bisa disengat kalau sedang ngamuk ya hewan ini. Lebah penyengat sering menyebabkan kematian pada manusia yang diserangnya. Biasanya kejadiannya di hutan ya adik-adik. Serangga berikutnya adalah belalang. Nah, berbeda dengan serangga sebelumnya, belalang ini termasuk melakukan metamorfosis tidak sempurna. Karena apa adik-adik? Nah, telur yang dikeluarkan oleh induk belalang nanti kalau menetas, maka anaknya itu sudah sama ya bentuknya dengan bentuk induknya. Jadi tidak usah mengalami perubahan karena dari kecil memang bentuknya sudah belalang adik-adik. Cuman bedanya belalang kecil belum memiliki sayap. Nah, biasanya ini disebut dengan hewan muda. Nah, nanti kalau sudah mengalami metamorfosis tidak sempurna, maka dia memiliki sayap dan disebut dengan hewan dewasa. Wih, ini belalangnya ganas ini ya. Namanya ini apa ya? Belalang sembah ya. Ini makanannya juga hewan yang lain ya. Jadi termasuk ganas ini. Kalau yang lain kan makanannya daun. Nah, ini belalang sembah ini makanannya hewan ya adik-adik. Jadi ini termasuk hewan ganas ini. Serangga berikutnya adalah kepik. Nah, hewan ini termasuk serangga juga karena kakinya berjumlah 6 ya adik-adik. Dan makanannya adalah daun-daunan. Jadi kita sering menemukan hewan ini berada di daun-daunan karena dia memang makanannya adalah daun. Oke adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Kita akan ketemu lagi dengan hewan yang berbeda. Oke adik-adik, sampai jumpa. Dadah.